Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 249, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Combe Villa. Dengan bantuan Ariana Smith dan Laida Serio, Richard Dean sepenuhnya membawa gerbang petir dan pasukan keluarga Jericho di bawah Combe Villa hanya dalam 1 hari. Tuan Nathan, Nona Arina dan Nona Latda sangat kuat. Kekuatan kedua putri mereka sama sekali tidak kalah dengan saya. Mereka memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Mereka benar-benar pahlawan. Richard Dean melihat kekuatan mereka berdua. Mereka menggembar-gemborkannya. Ini agak memalukan untuk dipuji oleh Ariana Smith dan Laida Serio. Apakah kamu bertemu orang-orang dari aliansi seni bela diri ketika kamu menggabungkan gerbang petir dan pasukan keluarga Jericho? Tanya Nathan Lewis. Tidak ada gerakan sama sekali. Belum lagi aliansi seni bela diri, bahkan keluarga sekte lain, tidak ada yang bergerak. Sungguh aneh. Anda harus tahu bahwa masing-masing keluarga sekte ini memiliki hidung yang lebih tajam daripada anjing. Mengetahui hal ini setelah itu, saya pasti akan campur tangan untuk mendapatkan beberapa keuntungan, kata Richard Dean dengan aneh. Nathan Lewis berpikir keras. Tidak mungkin bagi aliansi seni bela diri untuk tidak mengetahui langkah sebesar itu. Tidak peduli apakah itu Parker Omer atau Walker Guo, tidak ada yang menghentikannya. Sepertinya mereka tidak menganggap diri mereka serius sama sekali. Itu bagus juga, semakin pihak lain meremehkannya, semakin baik baginya, sehingga Nathan Lewis dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Aku akan mundur dalam beberapa hari terakhir. Aku tidak punya sesuatu yang penting. Jangan ganggu aku. Setelah kepala penegak Wetner menghubungi wartawan media, dia membangunkanku. Nathan Lewis berencana untuk luangkan waktu untuk berlatih saat cuaca masih tenang. Dengan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, Nathan Lewis akhirnya tidak perlu khawatir tentang aura yang habis, tetapi dia hanya tidak tahu apakah aura di peta pegunungan dan sungai 90.000 mil tidak habis atau tidak habis-habisnya. Begitu, Richard Dean mengangguk. Ariana, Laida, kalian berdua harus berlatih bersamaku. Nathan Lewis menatap Ariana Smith dan Laida Serio dan berkata, kamu pergi dulu. Aku akan pergi berbelanja dengan Laida di jalan dan membeli sesuatu, kata Ariana Smith. Apa yang akan kamu beli? Hari sudah mulai gelap, tanya Nathan Lewis. Kami akan membeli barang-barang untuk wanita. Kami akan segera kembali, kamu pergi berlatih dulu. Setelah Ariana Smith selesai berbicara, dia menarik Laida Serio dan meninggalkan Combe Villa. Melihat Ariana Smith dan Laida Serio yang pergi, Nathan Lewis selalu merasa gelisah. Tuan Nathan, kekuatan Nona Arian dan Nona Laida mungkin sulit untuk didekati oleh orang biasa. Anda tidak perlu khawatir. Richard Dean melihat kekhawatiran di wajah Nathan Lewis, jadi dia berbisik. Nathan Lewis benar ketika dia memikirkannya, dengan kekuatan Ariana Smith dan Laida Serio, bahkan jika mereka bertemu dengan Master Seni Bela Diri peringkat ke-7, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Nathan Lewis meminta Richard Dean untuk menemukan ruang sesak, mengeluarkan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil dari cincin penyimpanan, dan membukanya. Kesadaran ilahi langsung memasuki peta, dan Nathan Lewis juga memasuki kondisi kultivasi. Di sisi lain, Ariana Smith dan Laida Serio bergandengan tangan dan berjalan di jalanan ibu kota yang ramai, melihat pemandangan malam yang indah, keduanya penuh kegembiraan. Meskipun mereka telah ke ibu kota beberapa kali, mereka belum benar-benar memperhatikan jalan-jalan di ibu kota. Laida, ada jalan pejalan kaki di depan, ayo jalan-jalan. Ariana Smith melihat kerumunan di depan, dan menarik Laida Serio. Ariana, kita akan pulang terlambat, Nathan Lewis tidak akan terburu-buru, kan? Laida Serio takut dia akan keluar terlalu lama, jadi Nathan Lewis sedang terburu-buru. Dia sudah berkultivasi, jadi kenapa khawatir, tidak apa-apa. Ariana Smith menarik Laida Serio dan berjalan mendekat. Ini adalah jalan pejalan kaki paling makmur di ibu kota. Ada banyak hal di dalamnya, dan ada berbagai macam makanan ringan di kedua sisi jalan. Melihat makanan ringan itu, mata Ariana Smith dan Laida Serio berbinar. Setelah bermain di jalan pejalan kaki selama lebih dari 2 jam, Ariana Smith dan Laida Serio berjalan kembali dengan bersendawa penuh.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tapi begitu dia keluar dari jalan pejalan kaki, 5 atau 6 anak muda menyapanya, beberapa dari mereka jelas mabuk dan terlihat mabuk. Salah satu pemuda, yang mengenakan setelan kotak-kotak dan memiliki bagian tengah, melihat Ariana Smith dan Laida Serio, matanya langsung tegak, dan dia menatap lurus ke arah mereka berdua. Merasakan tatapan pemuda itu, Ariana Smith dan Laida Serio menunjukkan ekspresi jijik, lalu melewati pemuda itu dan terus berjalan ke depan. "Dua gadis cantik, kemana kamu pergi? Adikku punya mobil untuk membawamu." Pria muda berjas kotak-kotak menghentikan Ariana Smith dan Laida Serio, berkata dengan tatapan mesum, dan menekan kunci mobil dengan santai. Tidak jauh dari sana sebuah Ferrari menyalakan lampunya. "Pergi." Ariana Smith mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. "Hei, gadis kecil cantik itu cukup galak, tipe yang disukai kakakku," kata pemuda berjas kotak-kotak, dan hendak mendekati Ariana Smith. Ariana Smith mendengus dingin, dan semburan napas meledak dari tubuhnya. Pemuda bersetelan kotak-kotak itu tiba-tiba merasakan dorongan besar, mendorongnya lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, orang-orang lain langsung sadar, dan menatap Ariana Smith dan Laida Serio dengan heran. Mereka semua menggosok mata mereka, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka melihat Ariana Smith bergerak barusan, tetapi rekan mereka terbang keluar. Itu adalah hal yang luar biasa. Beberapa orang berlari untuk membantu pria berjas kotak-kotak itu, lalu menatap Ariana Smith dan Laida Serio dengan ngeri. Tapi Ariana Smith dan Laida Serio memberikan senyum dingin kepada beberapa orang, dan terus berjalan maju saat melewati Ferrari. Ariana Smith menamparnya dengan ringan. "Saya melihat Ferrari kempes dalam sekejap, seolah-olah dihantam benda berat." Pada saat ini, semua orang tercengang, mereka tidak bereaksi sampai Ariana Smith dan Laida Serio menghilang. "Hahaha, barusan keren sekali, kamu tidak melihat orang-orang idiot itu sangat lucu." Ariana Smith tertawa keras. "Ariana, bukankah Nathan Lewis memberitahumu bahwa di daerah pusat kota seperti ini, sebaiknya jangan menggunakan nafasmu untuk berurusan dengan orang-orang biasa ini, kenapa kamu lupa?" Laida Serio bertanya pada Ariana Smith. "Tidak apa-apa. Aku tidak membunuh orang dengan santai, aku hanya memberi pelajaran pada orang itu." Ariana Smith berkata dengan acuh tak acuh. Saat Ariana Smith dan Laida Serio berjalan keluar dari pusat kota dan mendekati pinggiran kota, mereka tiba-tiba menghitung napas dan segera mengepung mereka. Berdua, kemudian 4 pria bertopeng hitam menghalangi jalan. Merasakan aura keempat orang itu, ekspresi Ariana Smith dan Laida Serio langsung menjadi sangat jelek. "Siapa kamu?" Laida Serio memandang mereka berempat dan bertanya. Salah satu pria bertopeng mengabaikan Laida Serio, tetapi menatap langsung ke Ariana Smith dan berkata, "Kamu ikut dengan kami." "Siapa kamu? Kenapa dia harus pergi denganmu?" Laida Serio memblokir di depan Ariana Smith. "Kami tidak ingin melakukan apapun, yang paling bijaksana adalah mengikuti kami dengan patuh." Cahaya dingin melintas di mata pria bertopeng itu, dan kemudian aura di tubuhnya melonjak beberapa kali dalam sekejap, membuat Ariana Smith dan Laida sepertinya setelah dilumpuhkan, tidak ada yang bisa bergerak, seolah ditahan oleh gunung. "Jangan sakiti Laida, aku akan ikut denganmu." Melihat ini, Ariana Smith berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa mereka berdua sama sekali bukan tandingan 4 orang di depan mereka, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya, dan keduanya melangkah maju untuk mengendalikan Ariana Smith dalam sekejap, lalu melompat ringan, dan sosok itu menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Setelah orang-orang ini pergi, Laida Serio merasakan tekanan di tubuhnya menghilang, dan kemudian bergegas menuju Kombe Villa dengan cemas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. "Tuan Din, di mana Nathan Lewis?" Laida Serio, yang berlari kembali ke Villa Kombe, bertanya pada Richard Din dengan cemas. "Nona Laida, jangan khawatir, ada apa?" Melihat Laida Serio kehabisan napas, Richard Din segera bertanya dengan segelas air. Ariana dibawa pergi." Laida Serio menyesap air dan berkata dengan tergesa-gesa. Richard Din tercengang sesaat, dan kemudian buru-buru membawa Laida Serio ke halaman belakang, lalu menunjuk ke sebuah ruangan dan berkata, "Tuan Nathan, ada di sini." Laida Serio mendorong membuka pintu dan berjalan menuju Nathan Lewis, yang sedang duduk bersila, mendorong. Tubuh Nathan Lewis berkedip, dan kesadarannya segera keluar dari peta gunung dan sungai 9.000 mil. Melihat Laida Serio dengan wajah cemas, dia bertanya, "Laida, ada apa?" "Pergi," kata Laida Serio Laida dengan cemas.
Ledakan. Kalimat ini, seperti 5 petir, langsung mengejutkan Nathan Lewis di tempat. Setelah beberapa saat, Nathan Lewis akhirnya sadar, dan dengan cepat bertanya, "Siapa itu? Apakah kamu tahu siapa yang menangkap Ariana?" Laida Serio menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, pihak lain bertopeng, tapi dia sangat kuat." "Kuat? Saya khawatir itu memiliki kekuatan puncak Wuzong, dan ada 4 lawan, Ariana dan saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan." Nathan Lewis mengerutkan kening saat mendengar kekuatan lawan. Di seluruh ibu kota, mungkin tidak banyak orang yang bisa mencapai kekuatan puncak Wuzong selain aliansi seni bela diri. Ada juga beberapa sekte tingkat tinggi yang bisa mencapai kekuatan ini. Siapa itu? Mengapa dia membawa Ariana Smith pergi? Apakah seseorang yang memiliki dendam terhadapnya? Nathan Lewis sedang berpikir dengan tenang. Nathan Lewis, cepat dan pikirkan cara, bawa seseorang keluar untuk mencarinya. Melihat Nathan Lewis diam, Laida Serio berkata dengan cemas. Nathan Lewis melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati." Nathan Lewis menutup matanya sedikit, dan alisnya terjalin erat menjadi karakter Sichuan. Setelah beberapa saat, mata Nathan Lewis tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang keluar dari matanya. "Aku tahu siapa yang menangkap Ariana." Nathan Lewis memancarkan niat membunuh yang kuat. "Siapa itu?" Laida Serio bertanya dengan tergesa-gesa. "Walker Guo dari Persatuan Seni Bela Diri," kata Nathan Lewis dengan mata terpaku. "Walker Guo." Laida Serio tercengang, mengapa dia menangkap Ariana? "Mungkinkah untuk mengancammu?" Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, "Mereka tidak menangkap Ariana karena aku, tetapi karena tubuh roh api Ariana. Kamu lupa bahwa aku meminum darah Ariana ketika aku melawan Walker Guo, dan Walker Guo melihatnya saat itu, jadi pasti karena ini dia membawa Ariana pergi." "Ariana." Laida Serio menjadi semakin cemas saat mendengar ini. Jika demikian, maka Ariana Smith akan berada dalam bahaya. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, jangan sampai orang-orang itu mati-matian mengeluarkan darah Ariana Smith. "Kamu tunggu aku di sini, kamu tidak boleh pergi kemana-mana." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, sosoknya menghilang di ruangan dalam sekejap, dan dia melihat cahaya dan bayangan menuju ke arah Persatuan Seni Bela Diri. Di penjara bawah tanah Persatuan Seni Bela Diri, Ariana Smith dipenjara di dalam ruangan oleh formasi, dan semua kekuatannya ditekan. Mengenakan topeng, Parker Omer memandangi Ariana Smith yang telah ditangkap, dan hatinya sangat bersemangat. Dia tidak bisa membiarkan Ariana Smith mengenalinya, jika masalah ini keluar, apa bedanya antara aliansi seni bela diri mereka dan para kultivator jahat itu? "Siapa kamu?" Ariana Smith memandang Parker Omer dengan ketakutan di wajahnya, "Untuk apa kamu membawaku ke sini?" "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin bersamamu kamu meminjam sesuatu," kata Parker Omer dengan senyum tipis. "Kamu, apa yang ingin kamu pinjam?" Ariana Smith bertanya. "Aku ingin menggunakan darah di tubuhmu," kata Parker Omer, mengeluarkan belati yang bersinar, dan langsung meraih pergelangan tangan Ariana Smith, yang mengejutkan Ariana Smith. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi karena kekuatan yang ditekan, Ariana Smith tidak diragukan lagi seperti orang biasa sekarang, dan dia tidak dapat menyingkirkan Parker Omer sama sekali. Parker Omer meraih Ariana Smith, dan belati tajam itu menebas lengan Ariana Smith. Dalam sekejap luka muncul, dan darah mengalir keluar. Ada mangkuk di tanah, dan semua darah menetes ke dalam mangkuk. Segera, semangkuk penuh darah mengalir keluar dari tubuh Ariana Smith, dan Parker Omer buru-buru membalut luka Ariana Smith. Memegang semangkuk darah merah cerah, mata Parker Omer berbinar dan dia menjilat bibirnya. Berjalan keluar dari ruang bawah tanah, dia berkata kepada 2 penjaga di pintu, "Saya melayani wanita ini dengan makanan dan minuman. Jika dia kehilangan sehelai rambut, Anda tahu konsekuensinya." Perhatikan, kedua penjaga itu gemetar sedikit, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka dikurung di penjara bawah tanah, dan mereka masih dilayani seperti ini. "Pemimpin, bagaimana kabarmu?" Walker Guo, yang sedang menunggu di aula, melihat Parker Omer keluar dengan semangkuk darah, dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Apakah gadis ini adalah tubuh roh atau bukan? Aku harus menguji darahnya untuk mengetahuinya. Tetapi masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak ada yang boleh memberitahunya," kata Parker Omer kepada Walker Guo. "Pemimpin, jangan khawatir, beberapa orang yang pergi bersamaku sudah dikirim ke tempat lain olehku, dan tidak akan ada yang tahu," kata Walker Guo dengan percaya diri. Parker Omer mengangguk puas.
Tetapi pada saat ini, aura manik dan cepat langsung menyelimuti persatuan seni bela diri. Walker Guo, bajingan, keluar dari sini. Segera setelah itu, terdengar teriakan marah, yang seperti guntur menggelinding, dan seluruh aliansi seni bela diri tampak gemetar. Ekspresi Walker Guo dan Parker Omer berubah seketika, dan kemudian mereka tiba di halaman dalam sekejap. Keduanya ingin melihat siapa yang buta dan berani datang ke persatuan seni bela diri untuk membuat masalah. Ketika keduanya datang ke halaman, mereka melihat Nathan Louis berdiri di sana dengan ekspresi marah di wajahnya. Aura pembunuh brutal di tubuh Nathan Louis terus meningkat dan menyebar. Nathan Louis, apa yang kamu lakukan di aliansi seni bela diriku di malam hari? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Parker Omer menatap Nathan Louis dan berkata dengan dingin. Nathan Louis tidak memperhatikan Parker Omer, tetapi menatap Walker Guo, mata seperti obsidian memancarkan cahaya dingin dan tajam, yang membawa rasa penindasan yang tak terbatas. Walker Guo, biarkan melepaskan Ariana. Nathan Louis mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Walker Guo menggelengkan kepalanya karena tidak tahu apa-apa. Berhenti berpura-pura, pacarku ditangkap olehmu. Jika kamu tidak melepaskannya hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Mata Nathan Louis sedikit menyipit, dan kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya mulai mendidih. Melihat Nathan Louis seperti itu, Walker Guo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu jangan bicara omong kosong, apa yang bisa kamu lakukan padaku dengan semua kemampuanmu? Walker Guo sama sekali tidak takut dengan ancaman Nathan Louis. Jika dua orang bertarung sendirian, kekuatan Walker Guo di puncak Wuzong, Nathan Louis sama sekali tidak ada tandingannya. Lepaskan dia, teriak Nathan Louis keras, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan sisik menutupi seluruh tubuh Nathan Louis dalam sekejap. Kekuatan spiritual yang menakutkan mengelilingi Nathan Louis. Pada saat ini, Nathan Louis seperti matahari yang tiba-tiba muncul di malam yang gelap, menerangi seluruh persatuan seni bela diri dengan sangat terang. Aku bertanya padamu, maukah kau membiarkanku pergi? Nathan Louis bertanya kata demi kata. Sudah kubilang, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Walker Guo bercanda, mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, sosok Nathan Louis tiba-tiba berubah menjadi pita, datang dengan ganas ke arah Walker Guo. Perasaan tertindas yang sangat besar langsung membuat olok-olok di wajah Walker Guo menghilang, digantikan oleh ekspresi yang bermartabat. Cahaya hitam mulai muncul dari telapak tangan Walker Guo, kemudian cahaya hitam menjadi semakin terang, dan akhirnya berubah menjadi dua bola cahaya hitam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tiba-tiba dengan kedua telapak tangan terbuka, dua bola cahaya hitam langsung mengenai Nathan Louis. Boom! Dua kekuatan mengerikan itu langsung bertabrakan, diikuti dengan suara yang menggemparkan bumi. Gelombang kejut yang besar menyebabkan banyak rumah di persatuan seni bela diri miring dan runtuh. Daerah pemukiman di sekitarnya juga menyalakan lampu satu persatu, ingin melihat apa yang terjadi. Di bawah tabrakan ini, sosok Nathan Louis terlempar, meninggalkan jurang yang dalam di tanah dengan kakinya. Cahaya keemasan di tubuh Nathan Louis sangat redup, dan ada noda darah di sudut mulutnya, tetapi Nathan Louis mengabaikannya, dan menyerbu ke arah Walker Guo lagi. Saat ini, Walker Guo tidak jauh lebih baik, sosoknya juga bergetar dua kali, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat Nathan Louis bergegas lagi dengan putus asa, Walker Guo akhirnya mengerutkan kening. Melihat Nathan Louis mendekat, sebelum Walker Guo bisa bergerak, Parker Omer menamparnya. Tubuh emas Nathan Louis yang bersinar langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Parker Omer. Boom! Itu menabrak dinding dengan keras, dan tubuh Nathan Louis berhenti. Telapak tangan Parker Omer membuat jeroan Nathan Louis terpelintir seperti pisau, dan matanya dipenuhi darah. Meski begitu, Nathan Louis mengertakkan gigi dan berdiri, memelototi Walker Guo dan Parker Omer. Nathan Louis, jangan berpikir bahwa Anda memiliki Tuan Wade di belakang Anda, jadi saya tidak berani membunuh Anda. Anda adalah orang pertama yang berani datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat masalah. Anda mengatakan bahwa Direktur Guo menangkap pacar Anda. Apakah kamu punya bukti? Datang tanpa bukti. Ada omong kosong di sini, bahkan jika aku membunuhmu, Tuan Wade tidak bisa mengatakan apa-apa, kata Parker Omer dengan wajah muram. Nathan Louis memelototi mereka berdua, tapi saat ini pikirannya menjadi lebih jernih. Meskipun dia curiga Walker Guo telah membawa pergi Ariana Smith, tidak ada bukti, itu hanya tebakannya sendiri.
Sekarang dia akan terus membuat masalah, mungkin nyawanya akan hilang di sini, lagi pula kekuatannya sendiri masih terlalu jauh di belakang lawan. Jika saya menemukan bukti bahwa aliansi seni bela diri Anda menangkap Ariana, saya pasti akan membuat aliansi seni bela diri menghilang. Nathan Lewis berbalik dan segera pergi setelah selesai berbicara. Melihat Nathan Lewis begitu merajalela, Walker Guo ingin mengejarnya dan membersihkan Nathan Lewis, tetapi dihentikan oleh Parker Omer. Pemimpin, orang ini terlalu gila, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya secara langsung, bahkan jika Tuan Wade menyalahkannya, ada yang ingin kami katakan. Walker Guo bertanya dengan sangat bingung. Jangan khawatir, seseorang akan menjaganya. Parker Omer menatap punggung Nathan Lewis dan mengangkat mulutnya sedikit. Nathan Lewis menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke Combe Villa. Nathan Lewis, ada apa denganmu? Melihat Nathan Lewis terluka, Laidas Rio bergegas maju dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu sudah menemukan Ariana? Laidas Rio terus bertanya. Tidak, tapi aku yakin Ariana ditangkap oleh Persatuan Seni Bela Diri. Meskipun Walker Guo menyangkalnya, Nathan Lewis yakin Ariana Smith ditangkap olehnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ariana tidak akan berada dalam bahaya, kan? Laidas Rio menangis ketika mendengar itu. Jangan khawatir, orang-orang dari aliansi seni bela diri itu seharusnya tidak bisa membunuh Ariana. Membunuh Ariana tidak ada gunanya bagi mereka. Kupikir itu pasti berhubungan dengan tubuh roh api Ariana sehingga mereka menangkap Ariana. Nathan Lewis menghibur Laidas Rio. Sebenarnya, Nathan Lewis sendiri sangat mengkhawatirkan Ariana Smith, tetapi saat ini dia hanya bisa bertindak lebih kuat. Jika dia jatuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ariana Smith, apalagi ibunya. Setelah malam penyembuhan di Villa Combe, Nathan Lewis pergi ke paviliun penjaga keesokan harinya, dan memberitahu Falco Wetner tentang penangkapan Ariana Smith. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.